Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 181 memukul orang yang salah. Ketika Chu Chen, Song Qiu dan Mo Wuyu mendekati villa, mereka berhenti lagi di tengah jalan. Tak jauh dari situ, beberapa sosok lagi muncul, bergegas menuju dinding villa dengan tenang. Kakak ipar, Song Qiu dengan hati-hati menelan ludah secara diam-diam untuk menyembunyikan kegugupan di dalam hatinya. Katakan padaku, betapa kamu dibenci oleh orang lain. Ada begitu banyak orang yang ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuhmu. Chu Chen, satu demi satu, 4 kelompok orang pasti sudah datang. Menghadapi keluhan Song Qiu, Chu Chen semakin terdiam. Saya pikir mungkin saja beberapa dari mereka ada di sini hanya untuk menonton kesenangan itu, kata Mo Wuyu tiba-tiba. Chu Chen sangat setuju dan berkata, ya, mereka belum tentu semua ada di sini untuk membunuhku. Mo Wuyu mengangguk. Mereka mungkin hanya ingin melihatmu mati. Chu Chen memimpin mereka berdua ke dinding. Jeritan itu semakin jelas, juga diiringi tangisan panik. Para pembunuh ini membunuh orang seperti orang gila. Tetapi racun dari sekte Dewa Penyihir benar-benar menakutkan ketika muncul secara tidak terduga, kata Chu Chen. Dan pada saat yang sama mengingatkan Song Qiu, pakailah sachet yang kuberikan padamu. Song Qiu bisa merasakan situasi menyedihkan di dalam melalui dinding dan mengangguk dengan cepat. Dengan sachet khususku, racun dari sekte Dewa Penyihir tidak akan berani mendekatimu. Adapun Wuyu, Chu Chen memandang Mo Wuyu. Ini adalah ujian penguasaanmu terhadap Xing Luo Qigong. Selama kamu gunakan milikmu sendiri saat kamu menunjukkan kekuatanmu, hanya ada beberapa racun yang tidak bisa mendekatimu. Mo Wuyu mengangguk dengan serius. Mereka bertiga melompati tembok dengan tubuh ringan. Namun, di bawah kepemimpinan Chu Chen, ketiganya belum mengungkap keberadaan mereka, bersembunyi di kegelapan untuk mengamati pertempuran di dalam dengan lebih jelas. Dari sekitar 20 orang yang pertama kali memasuki villa, 7 atau 8 di antaranya jatuh ke tanah. Dengan kalajengking berbisa, ular, dan benda lain merayapi tubuh mereka. Song Qiu menatap masa lalu. Jiwanya bergetar, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Ada perasaan bergulung dan bergelombang di dadaku. Jika kamu ingin muntah, ingatlah untuk berjalan beberapa langkah lagi, kata Chu Chen penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat adegan kejam dan berdarah lainnya, Song Qiu akhirnya tidak bisa menahannya dan berjalan beberapa langkah ke sisi lain, berjongkok dan muntah dengan liar. Chu Chen melirik Mo Wuyu. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari Sekte Qi, dan dia telah siap secara mental untuk adegan seperti itu. Meskipun ekspresi Mo Wuyu sedikit pucat saat ini, dia masih stabil. Beberapa kelompok orang masuk, beberapa menyaksikan pertempuran dalam kegelapan, dan beberapa bergegas menuju villa. Mereka dihadang oleh murid-murid sekte Dewa Penyihir, dan kemudian kedua belah pihak bertempur. Di mata para pembunuh ini, Qimen yang kejam di luar ini diundang oleh Chu Chen untuk melindunginya.
mereka hanya mengidentifikasi satu target, Chu Chen. Pada saat ini, Song Qinghe menatap si pembunuh di luar, dan hatinya menjadi semakin terkejut. Matanya tidak bisa menyembunyikan amarahnya di saat yang bersamaan. Untuk membunuhku, keluarga Song mempekerjakan begitu banyak pembunuh dengan segala cara, tapi Chu Chen menyusut. Ekspresi Wu Xin tenang, dan dia dengan tenang menyaksikan pertempuran di depan. Meskipun dua murid sekte Wushen terluka, dengan keunggulan formasi dan metode sekte Qi, kelompok pembunuhlah yang lebih banyak jatuh. Dalam hal ini, tidak perlu menunggu Chu Chen muncul. Wu Xin berkata dengan tenang, setelah para pembunuh ini ditangani, kita bisa langsung pergi ke keluarga Song di bawah naungan malam untuk meminta penjelasan. Mendengar ini, Song Qinghe sangat gembira dan membungkuk penuh semangat. Terima kasih, tetua. Setelah mengatakan itu, Song Qinghe juga mengeluarkan pisau pendek di tangannya dan bergegas keluar. Ini gratis untuk semua. Beberapa kelompok pembunuh muncul satu demi satu. Tidak satu pun dari mereka mengetahui identitas satu sama lain. Namun mereka semua memilih untuk berurusan dengan orang-orang di villa bersama-sama secara diam-diam. Mereka semua secara samar-samar menebak bahwa tujuan mereka sama. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk muncul di villa yang sepi pada saat yang bersamaan, dan mereka semua akan datang ke sini untuk membunuh orang. Salah satu pembunuh menoleh dan tiba-tiba pupil matanya menyusut. Dia menemukan seseorang sedang berjongkok di bawah pohon di kejauhan. Pembunuhnya mencibir, melangkah maju, dan bergegas dengan niat membunuh. Pria di bawah pohon mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah. Apa yang kamu lakukan? Pembunuhnya segera mengenali identitas orang lain. Kakak ipar Chu Chen, Song Qiyu. Sasaran pembunuhan malam ini adalah Chu Chen, tokoh kunci yang akan muncul di villa, dan mereka semua sudah melihat fotonya. Namun, Chu Chen belum muncul. Jika saudara iparnya dalam bahaya, dia tidak boleh menjadi pengecut lagi. Sebagai seorang pembunuh profesional yang berkualifikasi, kualitas paling dasar adalah bersikap kejam dan tidak banyak bicara. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang Song Qiyu. Song Qiyu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapat masalah jika muntah. Dalam keputusasaan, Song Qiyu menggunakan gerakan kaki kiri untuk menghindari pisau si pembunuh. Saudara pembunuh, saya baru saja lewat. Song Qiyu hendak menangis tetapi tidak menangis. Melihat pemandangan yang begitu kejam dan berdarah, dia hanya ingin menjadi penonton yang diam. Pembunuhnya tersenyum galak, dan menyerang Song Qiyu secara langsung dan bertatap muka dengan gerakan yang kejam. Song Qiyu awalnya terburu-buru dan terus mundur. Kemudian, dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dan mulai menekan lawannya sedikit. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Chu Chen telah menyadari situasi yang dihadapi Song Qiyu, tetapi dia tidak mengambil tindakan. Kekuatan Xiao Qiyu pada awalnya lebih unggul dari si pembunuh. Selama dia berani melakukannya lepaskan dan tunjukkan, dengan versi baru dari 13 pukulan elit dan gerak kaki kilin, kamu seharusnya sudah mengalahkan lawan sejak lama. Mo Wuyu sangat ingin mencobanya. Saudara pembunuh, sudah kubilang, jika ada yang ingin kau katakan, silakan sampaikan.
Pada saat ini, Song Qiu merasa lebih percaya diri dan berkata dengan nada bersenandung, "Kamu tidak percaya." Mata si pembunuh berkilat marah, mengeluarkan sinyal, dan tak lama kemudian, dua pembunuh lagi tiba. Song Qiu buru-buru mundur ke medan perang di tengah. "Saya akan membantu Song Qiu." Mo Wuyu akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil tindakan tegas. Kali ini bukan lagi jurus pertama Star Richer, melainkan jurus paling lugas yang bisa digunakan untuk menghadapi musuh. Ketika Chu Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum. Wuyu kecil ini memiliki pemahaman yang cukup baik. Di bawah bimbingan Song Qiu dan Mo Wuyu yang disengaja, ketiga pembunuh itu menjauh dari sisa pertempuran. Segera, ketiga pembunuh itu dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh mereka berdua. "Mengapa kamu tidak mengundang 2 atau 3 orang lagi untuk datang?" Mo Wuyu berkata, "Jangan terlalu banyak, kita tidak bisa mengalahkan mereka." Song Qiu tertegun sejenak dan melirik ke arah Mo Wuyu. Gadis ini sangat tulus. Ketiga pembunuh itu meraung dengan marah. Suaranya memekakkan telinga. Di lingkaran pertempuran di kejauhan, banyak orang tanpa sadar melihat ke arah ini. Song Qiu, murid Song Qinghai, tiba-tiba menyusut saat dia melihat Song Qiu dan si pembunuh yang jatuh di depan Song Qiu. Para pembunuh ini, bukankah mereka diundang oleh Chu Chen? Song Qinghai bereaksi dan langsung berteriak, "Jangan memukul, kamu memukul orang yang salah." Bab 182 Jimat Ajaib menunjukkan kekuatannya. Suara Song Qinghai bergema, tetapi pertarungan kedua sisi tidak berhenti. Lagi pula, dalam pertarungan hidup dan mati, jika salah satu pihak bersantai terlebih dahulu, hal itu bisa berakibat fatal. Saat Song Qinghai meraung, Song Qiu merasa jantungnya berdetak kencang. Terkena, dia dan Mo Wuyu telah mencoba yang terbaik untuk memancing si pembunuh pergi, dan mereka juga dengan sengaja menghindari Song Qinghai. Tapi keduanya terlalu akrab, sekilas Song Qinghai masih mengenalinya. Song Qiu memandang Chu Chen dengan panik. Dan ketika dia melihat Chu Chen berdiri dengan senyuman di wajahnya dan tidak kehilangan ketenangannya, hati Song Qiu sedikit tenang. Sepertinya semua ini masih di bawah kendali kakak iparku. "Song Qiu, itu kamu?" Song Qinghai berteriak lagi. Song Qiu tidak menjawab secara langsung, tetapi bergumam, "Bukan aku. Bukan aku mengakui kesalahanku." "Apakah kalian semua musuh Chu Chen?" Song Qinghai berteriak, "Aku juga." Ekspresi banyak pembunuh menunjukkan sedikit keraguan. Song Qinghai menunjuk ke arah Song Qiu, adik ipar Song Chu Chen itu. "Song Qiu, Chu Chen pasti sengaja memikatmu ke sini malam ini." Song Qinghai melirik mayat di tanah dan formasi dewa penyihir yang hancur. Dengan ekspresi marah di wajahnya, "Bagus sekali. Pencuri pengkhianat." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pembunuhnya mundur agak jauh. Mereka semua juga menyadari bahwa sepertinya ada kesalahan besar malam ini. Kedua belah pihak yang bertarung sampai mati ternyata memiliki tujuan yang sama. Namun kedua belah pihak bertempur sedemikian rupa sehingga hampir setengah dari pembunuhnya telah berlumuran darah. Satu demi satu, mata tertuju pada Song Qiu.
ada ekspresi jahat di wajahnya. Mereka bisa membayangkan ketika kedua belah pihak bertarung sampai mati, pihak lain bersembunyi di kegelapan dan mengagumi pemandangan ini, yang pasti enak dipandang. Dimainkan seperti monyet, Song Qinghe melangkah maju dan mendekati Song Qiyu, matanya dingin dan tegas. Apakah Chu Chen juga ada di sini? Apakah kamu masih bersembunyi di suatu tempat dan tidak berani muncul? Song Qiyu mengangkat alisnya dan berkata, Song Qinghe, keluargamu telah melakukan begitu banyak hal. Kakek tidak tega menghukummu dengan berat, tapi dia hanya memintamu meninggalkan keluarga Song. Kamu bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertobat dan ingin kembali untuk membalas dendam. Bibir Song Qinghe melengkung dingin. Sayang sekali kami telah melakukan begitu banyak hal. Tetapi kamu masih aman dan sehat. Dan sekarang kamu telah sepenuhnya menguasai kekayaan keluarga Song. Mengapa? Mata Song Qinghe tajam. Song Qiyu, pada upacara pemetikan hijau, kamu pantas mati. Aku mengecewakanmu. Song Qiyu menghadapi Song Qingpeng tanpa rasa takut, dan matanya bahkan menunjukkan semangat juang. Malam ini, kamu pasti tidak akan mengecewakanku lagi. Song Qinghe tiba-tiba tertawa galak, karena Chu Chen tidak berani keluar. Biarkan kalian berdua mencicipi racun Wushenmenku. Begitu Song Qinghe selesai berbicara, berbagai racun tiba-tiba muncul di sekitar Song Qiyu dan Mo Wuyu. Ular berbisa, semut berbisa, serangga berbisa, kalajengking berbisa. Ketika Song Qinghe sedang berbicara dengan Song Qiyu, beberapa murid sekte Wushen diam-diam telah mengendalikan racun ini untuk mendekati mereka berdua. Suara racun yang merayap di tanah terdengar di telinganya. Song Qiyu mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya, dan tidak bisa menahan perasaan takut. Bayangan mayat beracun tergeletak di tanah yang baru saja kulihat muncul di benakku tanpa sadar. Wajah Song Qiyu tiba-tiba menjadi pucat, tubuhnya tanpa sadar bergetar. Song Qiyu mundur 2 langkah, tetapi merasakan hawa dingin di belakangnya. Tiba-tiba dia berbalik, dan melihat beberapa ular berbisa menatapnya. Pembunuh yang berdiri di satu sisi menatap pemandangan ini, sama ngerinya, dengan ekspresi ngeri di matanya. Sebelum memanjat tembok ini, mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak racun di dalamnya. Banyak pembunuh jatuh ke tanah, diracuni dan mati. Beberapa pembunuh mulai menatap sekelilingnya. Mata menunjukkan niat membunuh. Jika Chu Chen benar-benar ada di sini, dia pasti tidak akan melihat kedua orang ini mati. Begitu Chu Chen muncul, para pembunuh ini pasti akan mengerumuninya. Song Qinghe melihat ekspresi ketakutan Song Qiyu, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Song Qiyu, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu akan berada di tempatmu sekarang ini? Ibuku dibunuh oleh keluargamu, tapi lelaki tua itu tidak pernah menyebutkannya. Di keluarga Song, kami selalu melakukan yang terbaik dan mendapatkan yang paling sedikit, dan kamu hanyalah orang yang hanya tahu cara bergaul. Sasana tinju, Anda hanyalah orang bodoh yang bodoh. Mengapa semua sumber daya keluarga Song condong ke arah Anda? Kamu tidak akan langsung mati. Pasti luar biasa rasanya ketika racun ini menggigit daging di tubuhmu. Wajah Song Qinghe sedikit berubah ketika dia tersenyum.
Melihat wajah pucat Song Qiyu, Song Qinghe menjadi semakin bahagia. "Jangan gugup, apakah kamu lupa?" kata-kata Chu Chen. Suara Mo Wuyu tiba-tiba terdengar di telinga Song Qiyu. "Racun ini tidak berani mendekatimu. Akulah yang seharusnya gugup." Mo Wuyu tidak memiliki bungkusan untuk melindungi tubuhnya. Murid Song Qiyu menyusut sebelum dia bereaksi. Setelah sedikit tenang, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa racun di sekitarnya memang menunjukkan tanda-tanda bergerak menuju Mo Wuyu. "Bisakah kamu mengatasinya?" Song Qiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Mo Wuyu mengangguk. Song Qiyu segera merasa lega dan menatap Song Qingpeng. "Bukankah sudah jelas bagaimana ibumu meninggal? Mengapa menggunakan alasan yang begitu bagus untuk menutupi hati binatangmu yang kejam? Pergilah ke neraka." Song Qinghe meraung marah. Dan hampir di saat yang sama, dia memberi perintah kepada beberapa ular berbisa di bawah kendalinya untuk menggigit Song Qiyu. Beberapa ular berbisa menukik ke arah Song Qiyu. Hati Song Qiyu tanpa sadar bergetar. Namun, ketika ular berbisa itu masih berada 1 meter dari Song Qiyu, ia berhenti tiba-tiba dan mundur. Melihat adegan ini, ekspresi Song Qinghe berubah. Ekspresi murid sekte Dewa Penyihir yang tersisa berubah pada saat yang sama. Dan kemudian mereka mengendalikan racun dan melancarkan serangan terhadap Song Qiyu dan 2 lainnya. Tidak ada racun yang berani mendekati Song Qiyu. Di sisi lain, Mo Wuyu mengeluarkan jimat spiritual yang telah disiapkan sejak lama. Setelah melantunkan jimat itu bergerak melintasi tanah. Jimat roh kecil. Penatua Wu Xin menatap gadis Wuyu dari kejauhan. Setelah beberapa saat, matanya menunjukkan secercah cahaya. Dia mampu menguasai esensi jimat roh kecil pada usia seperti itu. Bakat Ki Sekte sangat tinggi sehingga dia 1 tahun lebih muda dari Sekte Dewa Penyihir. Chu Chen berdiri dalam kegelapan dan melihat Mo Wuyu menggunakan jimat ajaib kecil untuk mengusir racun, dan senyuman muncul di wajahnya. Dia pernah memberikan bimbingan kepada Mo Wuyu tentang cara memahami jimat roh kecil. Menghadapi serangan racun para penyihir hitam, jimat ajaib kecil dapat secara efektif mengusir mereka. Sebelum berangkat, Chu Chen juga menebak bahwa Mo Wuyu akan menyiapkan jimat kecil terlebih dahulu. Sachet yang dibuat khusus milik Chu Chen sebenarnya berisi jimat spiritual, jimat pengusir roh yang dibuat sendiri. Jimat pengusiran roh adalah tingkat keberadaan yang lebih tinggi daripada jimat roh kecil. Adapun situasi di depan kita, Xiao Lingfu sudah cukup untuk menghadapinya. Bagaimanapun, pencapaian murid-murid Sekte Wushen ini tidak terlalu mendalam. Melihat makhluk beracun di depannya tidak berani mendekat, Song Qiyu mengambil beberapa langkah ke depan, dan makhluk beracun itu menyingkir. Song Qiyu menjadi lebih bertekad dan menatap Song Qingpeng dengan semangat juang yang melonjak. "Jika kamu memiliki dendam, ayo selesaikan." Bersambung.